Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke, Sagittarius. Sekarang kita reading untuk keuangan dan percintaannya kamu dalam waktu dekat. Ini reading bukan terkait isu-isu yang beredar, bukan tentang sesuatu yang lagi panas dibicarakan ya. Ini untuk hal-hal yang ringan, kehidupan sehari-hari, untuk motivasi ya. Jadi jangan dikaitkan dengan apapun yang bukan untuk hiburan ya. Ini adalah reading yang bukan seperti ramalan. Bukan seperti itu ya, tapi ini lebih ke motivasi. Kalau ada energi yang positif, silahkan manfaatkan ya untuk hal-hal yang positif. Dan kemungkinan besar ini resonate untuk Venus in Sagittarius. Oke, sudah ada The Lovers, The Hierophant, Two of Sky di overall energinya. Oke. Aku merasakan di sini Sagittarius ya. Mungkin kamu itu lagi banyak prioritas, banyak pilihan. Kalau keuangan ya, kita ke keuangan dulu. Seperti ada pengeluaran yang ingin kamu susun ya. Karena ada beberapa pengeluaran yang sama-sama penting. Kemudian juga kalau di pekerjaan mungkin kamu itu seperti ada tawaran baru atau ada dua tawaran yang sama-sama berbobot. Ada peluang ya, misalnya kamu itu ingin mencari kerja atau ingin membuka usaha ya. Ada beberapa pilihan yang membuat kamu itu agak ragu ya untuk mengambil keputusan. Yang aku rasakan ini datang dari teman ya, atau dari lingkungan. Jadi kamu merasa nggak enak hati gitu ya kalau misalnya menolak atau salah memutuskan kayak gitu. Ya di sini tadi overall energinya kan Three of Sea ya, Three of Cups. Sebelumnya ada Judgment, kemudian juga ada Six of Fire, Six of Wands. Ya di sini kayak kamu tuh merasa ada beban seperti kamu itu dicap ya atau dianggap oleh orang bahwa mendapatkan semacam kemudahan ya. Misalnya kamu di pekerjaan yang sekarang atau nanti ya di tawaran pekerjaan itu kamu ragu-ragu karena nanti dianggap bahwa kamu itu bawaan orang dalam kayak gitu. Ada kemungkinan juga ya kalau kamu itu masih menyukai pekerjaan yang sekarang, tapi pekerjaan yang ditawarkan itu juga menarik. Bahkan mungkin ada perasaan ragu atau perasaan sungkan ya, bukan ragu tapi sungkan untuk menolak tawaran. Nah, di sini karena ada The Hierophant, ada baiknya kamu itu meminta nasihat kepada yang sudah berpengalaman, yang sudah benar-benar ahli ya. Yang aku rasakan ini bukan orang sembarangan ya. Jadi kamu jangan salah meminta nasihat, jangan pergi ke tempat yang salah ya. Karena kalaupun ya kamu mendapatkan nasihat, ya kamu tidak boleh menelan mentah-mentah. Tetap ya, nasihat dari siapapun itu diolah, dipikirkan dulu, dicerna ya. Kemudian kalau masih bimbang berarti kamu tidak perlu memutuskan secara terburu-buru. Ya, pada dasarnya overall energinya bagus ya. Di sini aku merasakan bisa jadi akan ada perayaan. Cuma mungkin kamu perlu memikirkan ya, perayaan yang seperti apa. Jangan sampai perayaan itu menjadi bumerang. Maksud kamu adalah berbagi kebahagiaan, tapi dianggap oleh orang itu semacam ria ya, atau semacam buang-buang uang ya, karena ini menyangkut keuangan. Mungkin juga keuangan yang
diberikan oleh orang tua, kakek nenek ya, keuangan berupa warisan ya. Jadi kalau keuangan berupa warisan berarti kamu harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakannya. Memang itu sudah menjadi hak ya, tapi biar bagaimanapun ya, kalau misalnya itu memang membuat orang lain dalam tanda kutip curiga atau gimana, kamu tetap perlu membuktikan ya. Ya di sini sih kembali lagi ya ke diri kamu. Memang sebenarnya itu bukan tanggung jawab kamu ya untuk membuktikan bahwa uang itu akan kamu gunakan untuk apa. Tapi alangkah baiknya supaya kamu itu juga tidak terbebani, karena di sini ada judgement ya. Yang aku rasakan judgement di sini lebih kepada anggapan atau asumsi. Jadi jangan sampai apa yang kamu lakukan itu akhirnya membuat kamu tidak nyaman ya. Padahal kamu tadinya ingin menggunakan untuk hal-hal yang menyenangkan ya. Bahkan kamu berbagi dengan teman-teman, dengan sekitar. Tapi karena sudah ada asumsi atau ada judgement, maka akhirnya tidak berjalan dengan lancar. Untuk karir dan usaha ya memang kelihatannya untuk beberapa dari kamu seperti akan berada di persimpangan. Kayak kamu itu apakah mau tetap berkarir atau berubah ya jadi pengusaha atau menjalankan keduanya. Nah, di sini kamu perlu sekali ya meminta masukan dan saran dari yang sudah pernah mengalami apa yang kamu alami. Kayak gitu. Karena sebenarnya di sini yang aku rasakan ya, dua-duanya ini memang sama baiknya dan kamu juga suka ya, apakah bekerja kantoran dan juga usaha gitu ya, usaha sampingan, atau kamu juga ingin punya usaha lebih dari satu. Kelihatannya itu baik ya, hanya saja kan harus diperhitungkan dari modal, dari waktu, dari energi ya, dari tenaga yang kamu keluarkan, dan juga apakah pikiran kamu itu bisa terbagi-bagi sekian banyak ya, belum mikirin kerja kantoran, belum mikirin usaha yang satu, kemudian usaha yang baru ya. Jangan sampai akhirnya kamu itu kewalahan. Dan di sini kemungkinan kamu itu akan bisa mendapatkan bantuan dari teman. Ya. Tapi kamu harus ngomong. Yang aku rasakan kamu harus cerita ya. Karena teman ini dia nggak ngeh kalau kamu itu perlu bantuan. Nah, untuk teman, sekali lagi di sini kamu harus selektif. Teman ini bukan berarti yang kayak sama dengan kamu gitu ya, yang umurnya sama, yang pekerjaannya sama, atau segala sesuatunya harus sama. Di sini kan bisa dilihat ya, di sini ada kucing, di sini ada ini seal ya, anjing laut ya. Jadi teman yang berbeda usia atau berbeda pendidikan itu juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa dipercaya, yang penting dia tulus. Ya. Oke, sekarang kita ke percintaan ya. Ini untuk yang single dulu. Kalau yang single, ada kemungkinan kamu dengan gebetan atau kamu akan bertemu dengan seseorang, kemudian akan bicara untuk ke arah serius gitu ya. Tapi mungkin ada salah satu pihak yang masih ragu-ragu. Ini bisa kamu atau bisa si dia. Nah, ragu-ragunya ya nanti kita gali di Oracle. Cuma kalau di sini sih yang aku rasakan seperti ada kaitannya dengan orang tua ya, atau dari mungkin pesannya orang tua dia gitu ya. Jangan dulu serius kalau misalnya belum ini, belum itu. Atau juga kamu itu ya seperti ingin membahagiakan orang tua dulu ya, dia juga seperti itu. Nah, sebenarnya sih di sini potensinya akan bisa berlanjut ya ke jenjang berikutnya, tapi mungkin tidak terburu-buru ya. Jadi banyak hal yang perlu dibicarakan secara menyeluruh ya, jangan setengah-setengah. Dan ini kayaknya melibatkan orang tua atau orang yang dituakan. Mungkin kamu bisa meminta saran ya, meminta nasihat. Kalau nggak bisa dari orang tua, berarti dari orang yang mungkin
apakah paman, bibi gitu ya, uwa, kakek, nenek, pakde, bude gitu ya. Sekali lagi orang-orang yang sudah pernah mengalami apa yang kamu alami. Kalau yang untuk sudah berpasangan, ya di sini beberapa dari kamu kalau sedang bermasalah ya, bahkan mungkin sudah berpikir untuk berpisah. Pikir dulu secara matang ya, jangan terburu-buru. Minta nasihat atau pergi ke konseling ya. Jadi minta nasihat kepada penasehat perkawinan. Kemudian juga bukan cuma satu ya, bukan cuma ke satu orang penasehat. Tapi kalau bisa 2 sampai 3 dan benar-benar yang bisa dipercaya ya, jangan yang ember. Kemudian ketika mendapatkan masukan, jangan langsung memutuskan. Jadi diolah dulu, dicerna, didiamkan dulu ya, diuleni dulu, kemudian dipanggang dalam oven. Enggak ya, jadi intinya tuh jangan terburu-buru, berikan waktu ya, biarkan waktu yang akan membuka semuanya gitu ya. Jadi kayak layernya di bawang gitu ya, jadi akan terkupas satu persatu seperti layer gitu. Layernya akan terbuka satu persatu, maka di situ nanti kamu akan melihat secara jernih. Overall sih ini ya, kalau misalnya ada masalah dalam hal apapun, sebenarnya masih bisa diusahakan ya. Jadi yang penting juga adalah kalau misalnya kamu itu benar-benar sudah bingung ya, sudah bimbang, ya bisa jadi ya dilepas aja dulu. Dilepas di sini bukan berarti nggak ditengok-tengok lagi, tapi kayak udah dulu deh gitu ya, kasih waktu dulu ya, semacam itu. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan apa untuk keuangan dan percintaannya Sagittarius? Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton dan untuk waktu kapan aja, tidak terpaku di hari atau tanggal atau bulan berapa ya. Sagittarius, terutama Venus in Sagittarius ya. Aku merasakan energi Venus in Sagittarius. The answers you need are coming. Wow. Ya, jadi setelah kamu dilanda kebingungan, maka akan ada jawabannya ya. Ya berarti kamu memang tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan, tidak perlu terburu-buru menyimpulkan. Ya tadi seiring waktu ya akan terbuka, kamu akan mendapatkan jawabannya. Kemudian satu Oracle Advice lagi ya. Ada pesan dan nasihat atau clue tambahan apa untuk Sagittarius? Yang aku rasakan ya, di sini sih kamu akan bisa berhasil. Jadi mungkin memang kamu itu perlu nggak terlalu mikirin dulu ya. Lebih baik kamu beralih ke kesibukan yang lain. Dan ya tadi ada Three of Cups ya. Jadi mungkin kamu lebih baik berkumpul sama temen ya, hangout, ketawa ketiwi ya, get more information. Ya, dari teman juga bisa mendapatkan informasi, mendapatkan nasihat ya, karena tadi ini hubungannya juga dengan meminta saran, meminta masukan. Itu juga dalam arti kamu benar-benar harus menggali dulu. Pokoknya kalau kamu menghadapi apapun ya, masalah atau mau mengambil keputusan, ingin melangkah, digali terus ya, gali dan gali. Kemudian juga artinya tuh masalahnya jangan diapa-apain dulu ya. Jadi kamu bekerja untuk bisa mencari berbagai macam alternatif solusi dulu ya, dan juga informasi-informasi yang diperlukan. Baru nanti kamu kembali ke masalahnya. Bahkan ketika kamu kembali ya, jangan-jangan jawabannya sudah ada gitu. Jadi kamu udah nggak repot-repot lagi. Kamu tinggal menyambungkan kaitan-kaitannya gitu ya. Connecting the dots. Oke, Sagittarius. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.